وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita mulai insyaallah lanjutan kajian kitab Ramadan atau menggapai keberkahan Ramadan atau meraih keberkahan Ramadan. Kita mulai di bab 1 di kitab yang dikaryakan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, yang mana beliau membagi kitab ini menjadi 9 bab. Dan di bab pertama tentang Ramadan, bulan mulia. Kemudian ada subbab di bab pertama, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Dan beliau menyebutkan di subbab ini banyak sekali hal berkaitan dengan Al-Quran dan bulan Ramadan. Dan kita berharap di Ramadan kali ini membaca Al-Quran kita bisa lebih semangat lagi insyaallah ta'ala, dan lebih ikhlas mudah-mudahan, serta lebih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita harapkan dengan penyambutan bulan Ramadan ini. Dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, Ramadan bulan mulia. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Syahrani la yanqusan, syahra 'idin Ramadhanu wa Dzulhijjah." Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang. Keduanya adalah 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Jadi bulan Ramadan itu bulan termasuk Syahrul Id, yaitu maknanya setelah Ramadan ada Id, yaitu Idul Fitr. Id itu maknanya adalah sesuatu yang berulang. Ya, Id maknanya adalah sesuatu yang berulang. Disebut Id karena berulang. Makanya perayaan-perayaan selain Idul Fitri, Idul Adha itu dilarang. Ya, karena itu adalah Id. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hari kemerdekaan negara. Ada yang mengatakan itu dibolehkan, ada yang mengatakan itu termasuk Id yang terlarang. Ya, itu khilaf di antara ulama. Tapi kalau Id yang lainnya seperti yang berkaitan dengan maksiat atau berkaitan dengan agama, yakni baik perayaan keagamaan yang dinisbatkan kepada Islam, itu bisa bid'ah kalau memang bukan Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau perayaan tersebut berulang diadakan karena agama lain seperti Natal dan seterusnya, maka ini haram. Atau berkaitan dengan kemaksiatan seperti Valentine, maka ini juga Id yang haram. Nah, 2 bulan yang tidak berkurang di sini bukan berkurang, maksudnya bukan berarti bulan ini pasti 30. Melainkan kadang-kadang 29, Ramadan kadang-kadang 29, kadang 30, tergantung hilal Syawal. Ya. Melainkan kebaikannya itu tidak akan berkurang. Ramadan dan Dzulhijjah, kebaikan keduanya tidak akan berkurang. Selalu available, selalu tersedia. Kalau antum lihat di antara puasa terbaik setelah Ramadan, yaitu Arafah, itu di bulan Dzulhijjah. Puasa yang terbaik yang wajib tentu bulan Ramadan.
Kemudian diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura wa hadzal syahra ya'ni syahr Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyengaja berpuasa yang lebih beliau utamakan dari hari-hari lainnya selain pada hari ini, yaitu hari Ashura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Dari kesungguhan beliau untuk mengutamakan puasa di bulan Ramadan itu sangat tampak di mata para sahabat. Sabda Nabi SAW, "La yanqusan," keduanya tidak berkurang. Artinya kedua bulan tersebut sempurna kadar ganjaran dan pahalanya. Meski terkadang jumlah harinya kadang berkurang, yaitu kadang harusnya memang 30 tapi kadang-kadang 29. Ramadan itu hanya sampai 29 kayak bulan-bulan lain. Sya'ban itu sekarang Sya'ban itu juga kadang 29, kadang 30. Makanya makanya pemerintah kadang-kadang menetapkan sidang itsbat atau selalu sidang itsbat untuk menentukan ini hanya sampai 29 atau 30 gitu. Jadi yang dimaksud dengan la yanqusan, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah tidak berkurang, itu bukan tidak berkurang bilangannya, melainkan tidak berkurang fadilah dan ganjarannya, keutamaan dan ganjarannya. Maka kita bersiap-siap dari sekarang. Al-Imam Ishaq bin Rahawai, beliau berkata, kedua bulan ini tidak berkurang dalam hal fadilah, yaitu keutamaannya, baik saat harinya berjumlah 29 atau 30 hari. Ramadan kalau misalnya 29 saja, itu enggak berkurang kebaikannya, keutamaan enggak perlu. Antum i'tikaf misalnya di Muhsin atau tempat lain, di masjid lainnya, hanya 9 hari bisanya karena tanggal 30 enggak ada Ramadan karena sidang itsbatnya Syawal, yaitu Ramadan hanya sampai 29. Ya, jadi hanya sekitar 9 hari misalnya, maka itu tidak berkurang fadilah sama sekali. Tetap banyak kebaikan Ramadan. Sama seperti ketika 30 hari Ramadan. Jadi enggak berkurang. Dan bulan Ramadan disebut bulan Id dikarenakan kedekatannya dengan hari raya Idul Fitr. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mengenai dasar dari penamaan bulan ini dengan nama Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Dari perspektif maknawi ada pendapat yang menyatakan bahwa dinamakan Ramadan karena tarmadu fihi dzunub, karena pada bulan ini terbakarlah dosa-dosa manusia. Itu dosa-dosa kita. Kalau kita benar-benar beramal soleh, terbakar dosa-dosanya. Yang dipahami juga oleh beberapa dari ulama, Idul Fitri, makanya disebut Idul Fitri karena mengembalikan seseorang pada fitrah. Ini ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat ini, makanya di Indonesia juga banyak yang berpendapat seperti ini, bahwasanya hari raya Idul Fitri itu hari raya kembali kepada fitrah. Ini disebutkan oleh Al-Mawardi, Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, bahwasanya sebagian dari ulama memahami Id Al-Fitr, makna fitr bisa dimaknai fitrah. Id kembali, karena Id artinya kembali, yaitu kembali kepada fitrah. Tetapi makna yang lebih sahih tidak itu, bukan itu, melainkan Id di sini yaitu perayaan yang berulang oleh kaum muslimin, dan fitr di sini maknanya yaitu iftar. Iftar yaitu breakfast. Makanya sarapan pagi di Arab namanya iftar, di English namanya breakfast. Buka puasa di Arab namanya iftar, bukan ta'jil. Dan di English namanya juga breakfast. Itu buka puasa breakfast, karena fast itu puasa. Kayak kita nih puasa dari tadi malam sebelum tidur kita kan nggak makan. Maka puasa sampai sekarang belum makan itu berarti fasting, fast. Maka breakfast. Untuk nanti sarapan pagi breakfast. Dan untuk makan buka puasa breakfast. Kemudian di sini fitr maknanya iftar. yakni setelah 1 bulan Ramadan kita puasa, maka 1 Syawal kita iftar, yaitu tidak puasa. Makanya haram di hari raya Idul Fitri untuk puasa dan tidak sah, bahkan berdosa. Jika dia tahu itu hari raya Idul Fitri kemudian dia puasa, maka tidak sah puasanya, bahkan berdosa.
karena dia sengaja berpuasa di hari yang haram berpuasa. Ada juga yang berpandangan bahwa Ramadan berasal dari kata ar-ramdha. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa ramadhanu min shiddatir ramdha'i wa huwa al-hurr. Atau al-har, bulan Ramadan berasal dari hawa ramdha yang sangat, yaitu hawa panas membara. Jadi Ramadan bisa maknanya terbakar, bisa maknanya panas. Kenapa begitu? Karena biasanya cuaca yang panas membakar itu ada di bulan Ramadan ketika di zaman Nabi SAW. Nah di hari kita ini sepertinya enggak gitu. Kalau tahun kemarin sepertinya enggak begitu panas Ramadannya dibandingkan tahun sebelumnya ya. 1443 1444 berapa sekarang? 1446 ya sekarang ya. 1444 itu agak panas dikit ya. 1445 kemarin sepertinya enggak begitu panas. Dan kalau kita perhatikan sekarang lagi dingin-dinginnya ini udah mulai Sya'ban 1 Sya'ban 1446, 1 bulan lagi Ramadan. Ini persis exactly 1 bulan lagi Ramadan persis nih insyaallah. Dan sekarang hujan berulang kali hujan. Alhamdulillah. Tentu ya kita tahu kalau Ramadan dalam keadaan hujan itu lebih ringan buat kita ya daripada Ramadan dalam waktu keadaan panas. Ya. Padahal asli dari Ramadan maknanya panas membara. Tapi kalau Allah Ta'ala berikan cuaca yang nikmat, sejuk, antum pulang pergi kerja, alhamdulillah. Ngantuk sih ngantuk. Ya jangankan Ramadan, kapan-kapan juga ngantuk terus kita. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala ringankan dengan hujan dan kesejukan. Berarti ini nikmat dari Allah. Kalau misalnya nanti bulan Maret atau Ramadan itu sejuk cuacanya, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Ya walaupun nama aslinya Ramadan panas, membakar, tapi keadaannya alhamdulillah sejuk, nyaman. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dinamakan Ramadan karena orang-orang Arab ketika mentransfer nama-nama bulan dari bahasa kuno, mereka menamakan bulan-bulan itu berdasarkan realita dan kondisi yang terjadi di zaman itu. Lalu secara kebetulan bulan ini jatuh tepat pada cuaca yang panas membakar, maka dinamakanlah bulan ini dengan Ramadan. Jadi menamakan bulan itu dengan bagaimana kondisi keadaan ketika itu. Ya pas banget. Mesti di bulan tersebut mesti panas, maka dinamakan Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, man ruhima fi ramadhana fahuwal marhum. Barang siapa dirahmati di bulan Ramadan berarti ia itu orang yang dirahmatin. Man ruhima fi ramadhan fahuwa al-marhum. Al-marhum orang yang dirahmati. Karena dia dirahmati bulan Ramadan, maka Allah rahmati. Wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka dia orang yang terhalang, hurim, orang yang terhijab. Orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka dialah orang yang betul-betul terhalang. Ya, orang yang terhalang diharamkan dari kebaikan Ramadan yaitu orang yang enggak berbuat baik saat Ramadan, orang yang tidak puasa, orang yang tidak tuntas puasanya, orang yang bermaksiat sering-sering di bulan Ramadan atau bahkan bermaksiat pada umumnya. Maka orang-orang ini terhalang dari kebaikan dan keberkahan Ramadan. Wa man lam yatazawwad lima'adihi fihi fahuwa malum. Dan barang siapa tidak menyiapkan bekal untuk akhiratnya kelak di bulan Ramadan, berarti ya pantas dicela. Jadi Ramadan kayak orang lewat gitu aja, kayak bulan lewat gitu aja, nggak ada sense yang didapat, nggak ada rasa gitu. Maka orang ini pantas dicela, ya. Karena ketika ada musim diskon, sementara hajat kita itu begitu penuh banyak untuk mendapatkannya, terus kita nggak mau mendapatkannya, maka ini orang pantas dicela. Kenapa idle? Kenapa nggak mau mendapatkan? Ada bazar misalnya, ada bazar kebutuhan kita, kebutuhan rumah tangga kita itu murah-murah semuanya. Kita butuh itu, tapi kita nggak males nggak mau. Maka orang ini dipertanyakan kenapa kok nggak antum ambil itu diskon itu, padahal lagi musimnya.
Nah sekarang musim atau bazar amalan dan bazar pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan, kalau enggak disiapkan kita bekal untuk akhirat kita padahal kita butuh, berarti ini pantas dicela. Jadi Ramadan bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang kaum muslimin meraih limpahan kemuliaan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau yaitu Ustaz Yazid rahimahullah kemudian menyebutkan di antara kemuliaan Ramadan yaitu yang pertama dari pembahasan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan segala penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan kitab suci yang mengandung petunjuk bagi kemaslahatan kaum muslimin baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Ini banyak dari muslim itu menganggap udah Al-Quran itu masalah pribadi untuk akhirat seseorang. Padahal Al-Quran ini juga bisa dengan izin Allah Ta'ala, kalau kita mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, itu bisa untuk kemaslahatan keduniaan kita, beneran. Kemaslahatan keduniaan kita. Dan Allah Ta'ala mencukupi keduniaan kita jika kita betul-betul memenuhi hak Al-Quran dengan tilawah, tadabbur, tafsir, tajwid, tahsin. Makanya penyelenggaraan kajian tahsin, tajwid di Muhsinin hari Ahad itu penting sebenarnya. Apalagi di hari libur, ya hari jemaah itu pada umumnya udah nggak usah repot-repot nanti pergi kerja. Kalau hari kayak gini weekdays kan antum mungkin nanti izin untuk berangkat kerja itu ya maklum. Tapi kalau hari libur masih juga kemudian nggak mau ikutan tahsin, tajwid untuk membenahi bacaan Al-Qurannya, ini questionable gini. Dipertanyakan ada apa? Kalau sudah bagus bacanya alhamdulillah. Tapi kalau belum masih perlu belajar, ini perlu belajar gitu loh. Karena Al-Quran ini mempelajarinya baik tahsinnya, tajwidnya, sampai tafsirnya, sampai fikihnya, sampai akidah di dalamnya itu juga akan memperbaiki kemaslahatan dunia kita sebenarnya. Karena Al-Quran ini kalam Allah gitu loh. Dan Allah Ta'ala tidak akan berbicara kecuali yang hak. Karena dialah al-haq, dialah yang maha benar. Dan kitab ini menjelaskan bagaimana dunia itu. Bagaimana dunia itu. Al-Quran ini banyak menyadarkan kita hakikat dunia, ya ikhwah sekalian. Banyak mengajarkan kita persisnya dunia itu kayak apa. Ya. Sekuasa-kuasanya kita tentang dunia, kita itu seperti mereguk air atau asinnya air laut di tengah kehausan kita gitu loh. Enggak akan ada habisnya itu dunia sebenarnya. Kalau kita cari-cari terus sampai capek kita benar-benar. Sehingga kita perlu tahu tentang hakikat dunia dan akhirat di Al-Quran ini. Dan dijabarkan berturut-turut dari Al-Baqarah sampai akhir surat. Sampai akhir Al-Quran disebutkan. Dan ternyata orang yang betul-betul menghadap ke akhirat dan dia menjadikan dunia sebagai pijakan sebagaimana itu petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka justru yang kata Nabi SAW, dunialah yang akan datang kepadanya dalam keadaan raghimah, dalam keadaan tunduk. Dunia itu tunduk padanya. Maksudnya tunduk apa? Tunduk di sini menyerah, dunia itu menyerah. Dunia itu cuma ada dua posibilitas ikhwan buat kita. Imma dia akan berkhianat, imma dia akan datang menyerah. Cuma dua itu. Enggak ada yang di tengah. Kata Nabi SAW, siapa yang hamnya, keinginannya, kegalauannya tentang dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya walaupun dia kaya. Jadi ngerasa fakir terus. Seperti menghirup terus air laut, enggak ada habisnya. Capek dan juga kemudian terus haus, sementara perut udah kembung kekenyangan dengan itu, tapi tetap aja haus. Karena apa? Karena dunia itu imma jadi pengkhianat buat kita sehingga kita terluka dan capek. Imma yang kedua, dunia itu datang kepada kita dalam keadaan dia itu seperti
menyerah pada kita. Ya cuman 2 itu doang. Sekarang kita lihat ya ikhwan, diri kita masing-masing. Dunia itu bagi kita atau di kehidupan kita tuh sekarang apa? Apakah dia sebagai pengkhianat buat kita atau dia sebagai budak kita sekarang yang nurut sama kita? Ya, kalau ternyata ya mungkin blending, kadang dunia sebagai budak kita ketika kita taat. Tapi kadang-kadang kita juga cinta dunia sehingga kita yang diperbudak oleh dunia dan kita dikhianati oleh majikan kita yaitu dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dunia menjadi majikan kita, pasti kita dikhianati, itu pasti. Itu pasti. Tapi kita menjadi hamba Allah Ta'ala, dunialah yang kemudian akan tunduk pada kita. Sebenarnya begitu. Walaupun tanpa kita perintahkan, dia akan tunduk pada kita. Akan datang rezeki yang Allah Ta'ala jamin. Maka membaca Al-Quran, membaca dan memahami isi kandungannya, itu betul-betul akan menjangkarkan hati kita di tempat yang tepat gitu. Seperti itu. Kemudian kitab suci ini yaitu Al-Quran menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Kitab suci Al-Quran ini membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara jalan petunjuk dengan jalan kesesatan, antara keadaan orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Jadi layaklah keutamaan tersebut disematkan terhadap bulan Ramadan ini sekaligus sebagai limpahan rahmat Allah Ta'ala bagi orang-orang beriman. yakni Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai musim diwajibkannya puasa. Lagi puasa banyak baca Al-Quran di situ. Karena ini bulan diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Dan mu'jizat itu kan perkara yang luar biasa yang diiringi dengan adanya tantangan sekaligus tidak bisa ditandingi. Jadi disebut ada mu'jizat karena ada dua hal. Pertama, karena ada tantangan, yaitu karena ada tantangan di sini, baik tantangan dari lidah kaum atau tantangan dari segi keadaan secara natural. Tantangan dari lidah kaum yaitu diejek dan diajak oleh kaumnya untuk mendatangkan ini, mendatangkan itu. Ini tantangan dari segi lisan kaum. Tapi ada juga tantangan dari segi keadaan, seperti kekurangan air. Akhirnya keluarlah mu'jizat dari jemarinya Nabi SAW, keluar air untuk bisa orang-orang berwudu dari air yang keluar dari jari Nabi SAW. Ini karena apa? Tantangan keadaan. Kemudian juga yang kedua, mu'jizat itu selain dia karena ada tantangan sebelumnya, yang kedua mu'jiz, yaitu tidak bisa ditandingi, tidak bisa dikalahkan mu'jizat itu. Sesuatu yang luar biasa, jika bisa disamakan oleh pihak lain, apalagi dikalahkan, maka ini bukan mu'jizat. Sesuatu yang luar biasa yang ada pada seseorang, jika ada yang semisal atau bahkan bisa dikalahkan oleh orang lain, maka ini tidak bisa disebut mu'jizat. Makanya manusia biasa nggak ada yang punya mu'jizat. Kalau misalnya di antara kita ada yang bisa hafal dalam 1 bulan 3 juz, ini bukan mu'jizat. Karena ada yang bisa 4 juz, gitu loh. Dan juga mu'jizat itu syar'i dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seseorang di antara kita yang bisa jalan di atas air dengan sengaja, kemudian dengan mantra-mantra, ini bukan mu'jizat. Kenapa begitu? Ada yang bisa lari di atas air, ada yang lebih dari itu, gitu loh. Kemudian ini juga bukan dari Allah Azza wa Jalla secara hidayah, bukan, tetapi ini dari syaitan secara sihir. Ya. Jadi ada tantangan sekaligus tidak bisa ditandingi secara syar'i, enggak ada yang bisa nandingi. Itu mu'jizat. Nah, Al-Qur'an ini mu'jizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW karena ada tantangan ketika itu dari keadaan ataupun dari lisan kaum. Dari keadaan karena saat itu kan orang-orang Arab itu mencintai syair dan kesusastraan tanah Arab ketika itu luar biasa. Budaya sastra ya orang Arab ketika itu luar biasa. Maka Allah Ta'ala turunkan untuk menjawab tantangan itu. Ternyata Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh para penyair sampai manapun, dan mereka mengakui kemu'jizatan Al-Quran ini. Kemudian juga gak ada yang bisa menandinginya. Ya. Jadi apa yang kita pegang itu dari Al-Quran, ikhwan.
baik yang ada di handphone kita, di aplikasi Al-Quran atau tafsir, juga yang ada di rumah-rumah kita berupa mushaf cetak. Itu sebenarnya jawaban terhadap segala pertanyaan antum tentang dunia ini dan tentang akhirat. Jawabannya di Al-Quran. Setiap dari lembar halaman Al-Quran antum buka, antum baca, di situ ada banyak sekali jawaban-jawaban terhadap banyaknya penasaran antum tentang banyak hal. Ini bukan tentang kayak masih kisah kita misal ada ChatGPT atau mungkin Gemini atau yang sekarang lagi hits yaitu DeepSeek misalnya. Antum download, antum kemudian aplikasikan, terus antum tanya apapun di situ. Tanya apapun di situ. Ya. Tetap itu bukan Al-Quran. Tetap itu bukan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tetap itu hanyalah bagian dari dunia. Di dalamnya bisa terketahui banyak maklumat yang sepertinya unlimited gitu loh. Dan update. Ya, dan makin lama makin update. Ya, ada GPT versi 5 tahun ini akan launching katanya begitu. Entah apa yang bisa dilakukan, Allah alam. Kemudian belakangan ini juga ada dari China itu namanya DeepSeek yang berhasil mengalahkan secara budget minimal tapi secara fungsi maksimal, lebih afdal dibandingkan apa yang dibuat oleh Amerika. Lihat ikhwan, dunia ini subhanallah. Ya. Para ilmuwan, orang-orang yang pintar ya keduniaan, mereka mengkreasikan, menciptakan aplikasi demi aplikasi, robot demi robot. Yang kita itu kita bisa ngapain? Kita cuma bisa cari duit doang ya, buat makan sehari-hari. Mereka udah bisa bikin AI dan semisalnya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar Amerika untuk mengadakan AI ini, sampai Presiden Donald Trump mencanangkan tahun ini ingin menggelontorkan investasi untuk membuka investasi sekitar berapa triliun dolar untuk aplikasi AI ini. Sementara China ternyata berhasil dengan budget minimal cuman entah 500.000 atau berapa dolar, itu berhasil mengalahkan USA, Amerika. Sehingga dunia ini sekarang sedang shock dengan keajaiban orang-orang Cina, ikhwan. Orang Cina itu subhanallah, mereka budget murah ngalahin kedikdayaan Amerika, beneran. Makanya Amerika itu sekarang lagi sensi sebenarnya sama China, terutama presidennya itu. Dunia seperti ini, ikhwan. Lihat bagaimana percaturan politik dunia dan juga percaturan bisnis dunia. Ya. Kita lihat segala berita yang antum lihat di koran manapun, di website manapun. Kalau kita kembalikan kepada bagaimana refleksi Al-Quran, kita dapetin sebenarnya. Kita dapetin, cuman karena kita kurang pintar aja untuk merefleksikan itu dan merealisasikannya ke kehidupan nyata kita dan ke berita-berita ini. Tentang masalah pertikaian antara Hamas dengan Israel, kemudian juga bagaimana Hizbullah Lebanon, kemudian bagaimana Syiah Iran, dan juga bagaimana Suriah sekarang, dan juga bagaimana Rusia dengan Ukraina, dan seterusnya, banyak hal. Ya, itu semua sebenarnya kalau kita refleksikan masing-masing detail ke banyak dari Al-Quran, baik kita refleksikan di konsekuensi asma dan sifat Allah Ta'ala, itu semua sebenarnya nyambung gitu. Nyambung di sini ada sebenarnya insight yang kita dapat dari Al-Quran untuk menatap peristiwa-peristiwa ini. Bisa sebenarnya. Hanya kita kurang ilmu dan kurang pembahasan masalah ini. Ya, kurang. Ya. Taib. Jadi Al-Quran ini nggak bisa ditandingi kemu'jizatannya. Ayat-ayatnya luar biasa. Di kehidupan kita semuanya, detail kehidupan kita, ikhwan. Coba kalau kita refleksi ini sebelum kita lanjut. Ini kan wahana belakangan ini 2 atau 3 hari ini lagi dipopulerkan atau lagi ada kabar tentang monyet-monyet yang gentayangan sana sini. Ada berapa total monyetnya, ikhwan? Ada yang tahu nggak? 5. Khilaf di antara juala. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 3, ada yang... Ya di Blok T kelihatan kadang-kadang di GOR, ya kan?
di bambu-bambunya seberangnya itu kan. Di Blok V juga sampai di jalanan juga kelihatan juga pernah ada. Nggak tahu yang mana itu. Sekarang coba ini monyet ya, qirdun atau qiradah. Apakah itu makhluk yang mulia? Enggak. Terus secara zatnya itu ini makhluk yang mana di Al-Quran disebutkan qiradah. Disandingkan kenapa khonazir, qiradah wa khonazir. Monyet, kera ya, dan babi. Babi binatang najis. Monyet memang belum tentu najis, tapi tetap ini binatang yang buruk, yang khabith, yang menjijikan. Makanya ulama banyak yang mengharamkan makan monyet. Mau dari monyet model apapun, haram. Tapi kemudian kita refleksikan, ini kenapa kok belakangan ini ada monyetnya? Anggap misalnya monyet ini meresahkan dari beberapa hal. Pertama, dia binatang yang mungkin liar. Kita nggak tahu ya, dia peliharaan atau liar dari mana coba? Ada yang riset nggak dari mana monyet ini, kan? Pak RT? Nggak tahu? Lagi observasi ya? Nggak juga, ngapain juga ya? Tapi kalau kita perhatiin coba, Pak, baru kelihatan beberapa hari doang. Seandainya itu monyet bukan deportasi atau migrasi dari tempat lain atau penghuni pohon-pohon daerah wahana ini, tentu kan kita udah tahu dari lama harusnya. Apalagi antum-antum yang udah hampir 10 tahun di sini misalnya, harusnya tahu karena dulu kan lebih rindang lagi daripada sekarang. Nah, akhirnya beberapa ibu-ibu kemudian melarang anak-anaknya untuk main sendirian gitu. Khawatirnya dia apa-apain monyet. Terus kemudian monyet juga bisa membawa penyakit dengan izin Allah Ta'ala. Penyakit rabies, penyakit apa kok digigit monyet atau itu berbahaya juga, ikhwan. Makanya perlu warning di sini rumah-rumah itu jangan membiarkan pintu-pintu itu sembarang terbuka. Khawatirin masukin monyet ketuker penghuninya gitu kan. Nah, segala keresahan jika ada di suatu komplek atau suatu kaum itu rata-rata kan kita apa? Kita rata-rata nggak merefleksikan kemudian sebab syar'inya itu ada karena maksiat, karena malas sholat itu ada sebab syar'i. Makanya orang dibuat panik, dibuat sulit, dibuat apa, itu pressure yang Allah berikan di takdirnya terhadap komunitas manusia yang mereka itu diperingatkan oleh Allah Ta'ala untuk semakin bertakwa. Sebenarnya gitu. Ini baru masalah kecil sebenarnya, masalah monyet. Tapi kadang bagi orang, sebagian orang serius. Ya sekarang belum kasus aja. Kalau sampai ada sesuatu nanti bahaya juga. Ya. Kadang kita itu nunggu terjadi kasus yang berat, baru sadar, itu pun kadang-kadang sebentar. Dan itu di Al-Quran itu udah biasa kayak gitu diceritakan. Bagaimana kaumnya para nabi, mereka itu nganggap azab Allah ringan, nggak apa-apa nggak beriman, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak gini. Akhirnya tiba-tiba istidraj, tiba-tiba apa? Allah kenakan azab. Yang mana setiap dari azab dari Allah Azza wa Jalla itu sebelumnya itu ada muqaddimah dan peringatan. Ada muqaddimah dan peringatan. Sebelumnya ada muqaddimah dan peringatan, ya kawan. Coba dekat masjid ini kan belakangan ini mungkin sebulan lalu atau 2 bulan lalu lupa ada pencurian motor, maling motor, NMAX atau apa saya lupa, atau PCR atau apa itu dekat sini lah. Ya semoga Allah gantikan yang terbaik untuk pemiliknya. Tapi oke, ikhtiar kita apa? Pasang di situ. Itu kayaknya udah nggak dipasang lagi ya? Apa? Kalau apa banser lagi? Kok banser lagi? Banner apa ini di CCTV, emang itu membantu betul, itu ikhtiar. Kita itu kadang-kadang orang kita nih umumnya, bukan hanya wahana, umumnya manusia, untuk mencegah madarat di masyarakat kerap kali kita itu hanya ikhtiar duniawi semata, tapi tidak dibangun titik kesadaran ukhrawinya, nggak bisa bangun titik kesadaran keagamaannya gitu. Yang mana itu di Al-Quran seringkali disadarkan kita untuk membangun akar keagamaan dan amalan saleh untuk menghindari madarat dan untuk menghindari azab. Banyak orang mengira bahwasanya kalau kita udah ikhtiar secara prosedur keduniaan, otomatis nggak bakal ada keburukan dan musibah lagi, insyaallah.
Padahal Allah Ta'ala bisa saja memunculkan musibah itu dari bawah. Wa'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dengan keagungan Allah Ta'ala dari saya itu terjelembab dari bawah saya. Banyak orang mengira bahwasanya saya itu enggak mau bertetangga sama orang-orang jelek, sama orang-orang berisik. Pokoknya orang-orangnya kalem semua. Makanya saya tinggal di komplek mewah, enggak berisik, nyaman, enggak ada ghibah, enggak ada apa. Ah, itu ikhtiar. Tapi ini enggak bertakwa dia. Akhirnya kesulitan itu datang dari orang dalam rumahnya sendiri. Jadi jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan azab pada komunitas atau orang komplek atau keluarga dari arah datang dari keluarga sendiri. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Coba lihat bagaimana di surat Al-Qasas, Pak. Kalau antum perhatikan surat Al-Qasas, luar biasa itu surat kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana lahir Nabi Musa dan ibunya itu khawatir ini akan dibunuh oleh bala tentara Firaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ibunya Nabi Musa untuk apa? Untuk taruh di tabut, taruh di sebuah peti di sungai. Nanti akan dipungut oleh orang-orang Firaun. Dan sebelum ditaruh itu mimiin dulu. Artinya kenapa Allah Ta'ala perintahkan untuk nyusuin dulu itu ibunya Nabi Musa? Supaya Musa kecil ini sudah mendapatkan taste pertama susu ibunya. Biasanya kalau bayi udah dapat susu ibunya itu nggak mau yang lain, nggak mau yang lain dulu. Maka kemudian diarahkan, diambil kemudian oleh orang-orang kerajaan Firaun dan juga ada istrinya ketika itu, mau dijadiin anak. Ini bayi masih merah banget ini. Masih baru banget, dan itu dalam keadaan di sungai loh, bayangin, di tepi, di peti. Tapi Allah Ta'ala punya hikmah. Dan ini Nabi Musa alaihissalam yang kata Allah ketika mereka memungutnya, orang-orang Firaun memungutnya, wahum la yash'urun. Mereka enggak ngerasa bahwasanya inilah bayi inilah yang kelak Firaun akan mati dengan sebabnya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nanti masih puluhan tahun lagi ini cerita tuh nggak berawal sekarang terus selesai, udah nggak, masih puluhan tahun berikutnya justru Firaun itu menjadi musuh besar dia, bayi ini, dan bayi ini musuh besar Firaun, dan Allah takdirkan Firaun mati dengan cara memalukan dalam rangka mengejar bayi ini yang nanti sudah gede dan pendakwah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang mana coba kenapa kok Firaun itu pengen bunuh anak-anak Bani Israel yang laki-laki yang ini? Karena mimpi yang Firaun dapat sebelumnya, mimpi bahwasanya kerajaannya itu akan diruntuhkan oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sementara Firaun kan orang Qibti, orang Mesir. Mulai sejak pikiran itu, mimpi sang raja itu Firaun, maka dia berinisiatif untuk pengawalnya seorang bunuh semua anak-anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Karena saking khawatir dia itu, anak-anak itu ya yang akan mewujudkan mimpi buruknya. Ternyata justru yang Allah selamatin justru emang yang bakal ngancurin kerjaan Firaun. Lihat. Ya. Ini tuh ada pelajaran besar banget cuma. Ada pelajaran besar banget di balik ini. Kita itu kadang-kadang berusaha betul-betul maksimal untuk mempagari secara eksternal keduniaan, ya supaya kita aman, nyaman, tapi internal kita itu nggak dibenerin. Yang justru Allah munculkan musibah itu dari internal dalam diri kita atau dari keluarga kita sendiri. Itu kan ibrahnya besar jemaah. Ya. Kita misalnya soal monyet ini, misal saja. Monyet ini menularkan penyakit rabies dan semisalnya, nauzubillah min dzalik, atau kutu dan semisalnya. Kan di Amerika aja belakangan ini ada flu burung versi Amerika. Beda dengan flu burung pada umumnya. Ada juga flu monyet gitu, nggak tahu, mungkin monyet bersin kemudian nggak tahu dah tuh. Tapi coba ada penyakit itu. Segala upaya dilakukan oleh seluruh RT serempak nih. Oke, bagus. Tapi kalau warganya nggak kembali ke Allah,
Emang dikira Allah nggak bisa akan menciptakan hal lain yang tetap menyusahkan kita? Gampang bagi Allah SWT. Gampang. Ya. Bahkan dari hal yang tadinya kecil itu bisa menjadi kepanikan warga yang semestinya nggak panik, tapi bisa aja tanpa prediksi. Bisa aja. Ya. Di Al-Quran itu ada, makanya mukjizat banget ini. Kita kalau melihat Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu penting banget buat mindset kita jemaah. Apalagi di Ramadan kali ini nanti insyaAllah. Kemudian Ibnu Hamdan Al-Hanbali mendefinisikan mukjizat sebagai perkataan atau perbuatan luar biasa untuk mendukung dan mengiringi pengakuan kerasulan. Didahului dengan memberikan tantangan kepada pihak lawan dan tidak seorang pun dapat melakukannya. Untuk Nabi Muhammad SAW bisa saja Allah Ta'ala berikan mukjizat yang sifatnya konkret sehingga benar-benar membuat takjub orang yang menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat keempat, "Inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in." Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan serendah-rendahnya kepadanya. Tuh lihat, jika kami hendaki, kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang bisa membuat tengkuk mereka tunduk, yaitu nggak bisa ngelawan lagi. Karena mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau turunkan itu mukjizat yang semua hujjah itu terlampir di mukjizat tersebut, dan itu sebenarnya Al-Qur'an. Namun pada risalah terakhir ini Allah berkehendak untuk menurunkan mukjizat berupa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menakjubkan dari segala sisinya. Menakjubkan dari semua sisi. Dari semua sisi. Bahasanya iya. Kemudian maknanya lebih-lebih. Dan kemudian pengaplikasian pada hidup dengan Al-Quran ini itu juga sempurna. Dan juga global, banyak hal global di Al-Quran ini yang ternyata justru hal yang global ini sangat bisa direfleksikan ke kehidupan kita daripada hal yang sifatnya rinci dan terlalu bertele-tele. Tapi globalitas banyak hal di Al-Quran ini membuat kita itu lebih luas cakrawalannya tanpa dispesifik di Al-Quran, tapi diglobalkan keumumannya. Misal seperti Allah Ta'ala mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka mengilmui banget tentang apa-apa yang tampak dari dunia, tapi mereka tentang akhirat itu lalai. Taib, ini kan global menyeluruh pada orang-orang yang kafir dan fasik. Sehingga kita itu bisa merefleksikan ini pada setiap orang fasik atau orang kafir. Mereka pandai, ahli banget soal dunia. Artis fulan, pesepak bola fulan, itu bisa bahasa banyak misalnya. Ya, ada beberapa artis di Indonesia terutama, itu juga ada bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis. Kerjanya apa? Artis acting. Pinter banget ini. Ya. Tapi apa? Nggak ngerti agama. Dan nggak ngerti akhirat, nggak ngerti, ya, ngerti banget tentang dunia tapi nggak ngerti akhirat. Antum lihat di gedung-gedung yang pencakar langit, yang mana mereka kalau antum bicara soal bisnis, trading, soal investasi saham, itu mereka paling jago ngomong. Tapi antum tanya aja tentang rukun Islam, belum tentu bisa ngejawab padahal katanya Islam. Kan ada sosial eksperimen, ikhwan, yaitu beberapa konten kreator sosial eksperimen bertanya ke pihak-pihak terutama anak muda sekarang, tanya rukun Islam, tanya rukun iman. Banyak yang enggak tahu. Ya, banyak yang enggak tahu. Maksudnya apa aja rukun Islam? Pertama syahadat ya gitu. Kedua udah lupa. Kelima lupa. Subhanallah. Gimana kalau itu menimpa anak-anak kita? Itu musibah, benar. Itu musibah. Ya. Maka gimana kalau kita enggak, ya di sini ada mukjizat Al-Quran kemudian tidak dieksploitasi, tidak dieksplor benar-benar,
Sehingga disia-siakan Al-Quran ini, tidak dipelajari. Kebanyakan kita hanya hal-hal duniawi saja yang kita garap, kemudian faham tentang masalah ini, masalah itu dunia, tapi akhirat enggak. Ini umum mencakup orang-orang kafir, orang fasik. Dan ternyata kalau kita teliti, jangan-jangan diri kita juga masuk. Nah inilah keumuman yang disebutkan dalam Al-Quran ini mencakup siapapun yang tersifati dengan itu. Itu yang membuat orang yang belajar Al-Quran, maknanya dipahami dan didalami, itu mempunyai cakrawala yang sangat luas dalam melihat kenyataan. Sangat luas. Melihat segala berita yang kita lihat sekarang, percaturan politik, bilateral antar negara, perdagangan besar antar negara, kemudian kriminal di mana-mana. Itu sebenarnya kalau kita buka lembaran Al-Quran, sebenarnya bisa kita pelajari kenyataan ini melalui keumuman ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Namun karena kita itu kebanyakan aplikasi di HP, jadi ya qadarullah begitu kita. Dan kebanyakan kesibukan, kebanyakan agak khawatir terhadap dunia ini, nanti gimana keuangan kita itu, jadinya ya enggak nyantai hidupnya. Taib, kemudian risalah terakhir ini yaitu Al-Quran sifatnya terbuka untuk semua umat dari generasi ke generasi, bukan terbatas untuk satu umat tertentu atau di tempat tertentu atau rentang zaman tertentu saja, melainkan untuk semua umat dari generasi ke generasi. Yang penting umat Nabi Muhammad, umat dakwahnya sampai akhir zaman. Ya subhanallah, Al-Quran meski sudah diturunkan sejak belasan abad lalu, 14 abad, ia tetap sebagai kitab suci yang terbuka dan menjadi pedoman hidup yang tersusun Nabi sampai sekarang. Sebuah kitab yang membantu umat manusia pada zaman sekarang untuk meluruskan jalan hidup mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang sempurna. Maka kalau sekarang kita lagi susah, apapun kesusahannya, coba kembali ke Al-Quran dan pahami baik-baik itu Al-Quran. Itu ada petunjuk di situ, dan pikirkan baik-baik ayat-ayat di situ di Al-Quran, dipikirkan surat apapun, direfleksikan di kehidupannya supaya dia lempeng istiqomah di hidupnya, sehingga Allah Ta'ala penuhi segala hajat dan kebutuhan dia. Masalahnya banyak dari kita ketika butuh atau hajat apapun itu enggak melalui Allah Ta'ala dahulu, enggak melalui Al-Quran dahulu, enggak. Langsung kita canangkan apa plan berikutnya dari keduniaan kita. Gitu loh. Padahal rencana manusia hanyalah rencana. Ya. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu, ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka, niscaya mereka akan celaka. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu yang akan datang. Enggak ada perubahan, enggak ada kebatilan di dalamnya. Kitab yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana, Maha terpuji. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW, di samping sejumlah mukjizat lainnya yang sifatnya suatu fenomena luar biasa dan mengagumkan orang-orang yang menyaksikannya kala itu, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra maknanya perjalanan 5 hari, perjalanan 5 hari. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Ya, Isra Mi'raj itu. Dan kita meyakini Allah Ta'ala memampukan Nabi Muhammad SAW untuk berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya. Di satu malam, padahal itu jauh banget, tapi Allah mampu untuk melakukannya. Itu untuk dunia, bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Tapi untuk Mi'raj dari alam dunia ke atas, Mi'raj ke langit ke-7, itu Mi'raj namanya, dan Allah mampukan juga untuk itu. Ajaibnya, orang-orang yang enggak percaya Allah Ta'ala di atas segalanya, orang yang enggak percaya Allah Ta'ala di atas, mereka itu orang yang paling rame dalam memperingati Isra Mi'raj.
Kira memperingati Isra Mi'raj baru paling getol, tapi meyakini bahwasanya Allah ada di atas. Enggak, Allah enggak ada di atas. Allah enggak di atas, enggak di bawah, karena Allah tidak bertempat, tidak berarah. Repot. Ada orang-orang seperti itu. Banyak bahkan. Ya. Nah, kemudian seperti Isra Mi'raj itu mukjizat. Terbelahnya bulan itu mukjizat. Beberapa doa beliau yang langsung terkabul itu mukjizat. Benar-benar terjadinya berita-berita gaib yang beliau sampaikan itu mukjizat. Berita-berita gaib yang beliau sampaikan, karena ini dari Allah, wahyu dari Allah. Memancarnya air dari sela-sela jemari beliau itu mukjizat dan lainnya. Hanya saja fenomena luar biasa yang tadi disebutkan itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang menyaksikan saat itu. Ya, kita apa pernah merasakan langsung peristiwa Isra Mi'raj? Enggak pernah. Bahkan sahabat aja enggak pernah mereka merasakan itu, tapi diceritakan langsung paginya. Terbelahnya bulan kita enggak pernah lihat. Dulu sahabat ada yang lihat. Kemudian memancarnya air dari sela jari-jari Nabi SAW, dulu para sahabat menikmati itu, melihatnya langsung. Kita enggak mungkin melihat itu. Nah, itu kan semua disaksikan hanya di kala itu saja. Adapun setelahnya tinggal cerita sejarah yang disampaikan turun-temurun sampai sekarang melalui hadis Nabi SAW. Berbeda halnya dengan Al-Quran, ini warisan peninggalan yang sampai kapanpun ini eksis. Al-Quran ini dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang akan menjaga Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran sampai sekarang original masih ada. Satu-satunya kitab yang orisinilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kitab agama lain. Yang mana Al-Quran yang terus dapat dirasakan faedah-faedahnya dan petunjuknya di setiap zaman dan generasi. Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menakjubkan dari segala sisinya. Al-Quran tidak terbatas untuk satu umat tertentu saja, tetapi bersifat terbuka untuk seluruh umat manusia dari generasi-generasi serta berlaku di segala tempat dan zaman. Tapi masih 4 menit lagi insyaallah kita salat syuruk insyaallah ta'ala. Petunjuk Al-Quran Karim beserta berbagai pengaruh dan lainnya telah terrealisasi di muka bumi ini. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai ilmu dan pengetahuan, sebagai penunjuk jalan kehidupan, serta sebagai norma untuk berpijak. Sebelum diturunkannya Al-Quran, kekufuran dan kesesatan telah merebak luas dan menghantui umat manusia. Namun saat Al-Quran datang, kekufuran itu terhenti, kegelapan terusir, dan ruh kembali bersemangat untuk hidup. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang bertakwa secara khusus maupun bagi seluruh umat manusia secara umum. Ya, kalau misalnya kita melihat bagaimana refleksi Al-Quran, coba ya, kita akan lihat betul-betul Al-Quran ini bisa membuat semangat hidup kita itu lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla. Coba kalau misalnya kita misal dalam keadaan terpuruk, orang enggak ada yang mau dengar, enggak ada yang mau peduli dan seterusnya. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Kemudian ada ayat yang populer di kita misalnya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silahkan kalian mensirkan, yaitu mengecilkan suara kalian atau membesarkannya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa-apa yang di dalam hati. Kalimat innahu alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Kita itu masing-masing punya permasalahan yang kompleks. Jangankan tetangga atau orang luar, keluarga aja kalau kita ceritain belum tentu paham, dan boleh jadi kita yang disalahin. Padahal nggak kayak gitu. Susah jabarinnya karena kompleks, ceritanya kompleks. Banyak, apalagi masalah keluarga, ya kan? Bahkan jangankan keluarga besar, mungkin istri atau suami aja itu belum tentu paham, belum tentu bisa paham tepatnya tuh di apa cerita itu, belum tentu paham pasangan hidup, belum tentu paham, belum tentu paham keadaan. Tapi Allah itu maha tahu apa yang di hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak tahu tentang ciptaannya sendiri kita? Allah maha tahu. Dan wa huwa latiful khabir, dan Allah Ta'ala maha lembut pengetahuannya dan maha detail, teliti pengetahuannya. Di situ
seorang manusia yang dia terpuruk dengan keadaan, mungkin disalahkan oleh orang-orang dari banyak sisi, nggak ada orang yang mau faham, nggak ada yang bisa ngerti dengan keadaan dia, bahkan pasangannya sekalipun itu tidak paham. Maka cuma satu, Allah Ta'ala yang tahu, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur. Di titik ini sebagian orang betul-betul dapat hidayah, Pak. Ya, sehingga ya benar-benar manusia itu memang susah diharapin. Itu Allah yang lebih tahu. Ya. Sehingga kadang kita sebagai hamba yang lemah kayak gini, dan di antara makhluk-makhluk yang juga lemah semua, itu kadang kita diem dan merenung dan hanya bisa berkeluh kesah ke Allah aja. Karena cuma Allah yang cuma Allah yang tahu persis detailnya, dan cuma Allah yang baik dalam memberikan respon untuk kesulitan kita. Itu dari mana kita bisa dapat kedalaman ini, keintiman ini dari mana kita dapat? Dari Al-Quran kalau kita tadabburi. Benar kayak gitu, itu jawabannya. Tapi seringkali kita itu lebih sibuk di dunia dan lupa membaca Al-Quran, kemudian lupa mentadabburinya. Ya sehingga ya kadang nggak sedalam ini cara berpikir kita. Ya makanya di sini diingatkan, apalagi bentar lagi Ramadan, kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada Al-Quran, kalamullah, itu kesempatan lebih besar lagi. Semoga Allah jadikan saya pribadi dan juga antum semua sebagai orang-orang yang semakin afdal, semakin baik di bulan Ramadan nanti. Dan mulai dari sekarang mudah-mudahan kita udah bisa untuk memulai training untuk diri kita masing-masing, baik dengan yang mau puasa-puasa atau yaitu lebih utama yaitu membaca Al-Quran, mulai dirutinkan lagi atau diperbanyak, sehingga Ramadan tidak seperti orang kagetan sprinter tiba-tiba padahal belum pernah olahraga, maka itu pasti langsung terputus dan gak lama usia sprintingnya gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan problem-problem kita, dan yang masih punya hutang semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutang ini, baik hutang amalan seperti hutang puasa atau hutang jasa atau hutang uang dan semisalnya. Begitu, demikian dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.